Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas A Geometri Jalan Raya. Pada saat ini kelompok kami akan menjelaskan tentang cara mencari alinyemen horizontal. Perkenalkan, nama saya Hesti Rivaldo Wijaya dengan NPM 20088. Perkenalkan, nama saya Dimas Gagatra Natanaya dengan NPM 20030. Perkenalkan, nama saya Melinda Sabinawati dengan NPM 20033. Perkenalkan, nama saya Emali Fitra Ramadan Pamujianto, NPM 20035. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Umia, NPM 20066. Pertama-tama saya akan menentukan lokasi jalan yang akan direncanakan, yaitu di daerah Kabupaten Badung. Pertama-tama kita buka aplikasi Google Earth Pro-nya. Kemudian kita klik di search, yaitu Kabupaten Badung. Kemudian kita cari jalan mana yang akan kita rencanakan. Saya akan menggunakan jalan raya yang berada di sini, yaitu Abian Bese. Lalu kita klik pet, kita kasih nama Kabupaten Badung. Sebelum diklik OK, kita kasih garis yang di jalan yang akan direncanakan. Kemudian setelah itu kita klik OK. Lalu klik kanan, Save Place As, dan kita kasih nama Kabupaten Badung. Setelah itu kita buka aplikasi Google Global Mapper kita. Kemudian kita open data file dan klik Kabupaten Badung. Nah, setelah muncul seperti ini, kita tools, configure, lalu kita ubah ininya jadi UTM. Kita klik apply lalu OK. Kemudian setelah itu kita klik connect to online data. Lalu kita pilih yang Aster GDM versi 2 Worldwide Elevation Data. Kita klik connect. Setelah muncul seperti ini, kita klik analisis. Kemudian generate contours from terrain grid. Ininya kita jadi 10 meter. Lalu kita klik OK. Setelah itu akan muncul data-data kontur seperti yang terlihat pada layar. Kemudian kita klik File, Export, Export Vector atau LIDAR format. Di sini kita menggunakan tipe file DWG. Lalu kita klik OK. Kita kasih nama kontur Kabupaten Badung. Lalu kita klik save. Lalu setelah itu selesai, kita dapat close aplikasi Global Mapper kita.
Ini boleh kita simpan sebagai data cadangan. Kita kasih nama Kabupaten Badung. Lalu kita save. Selanjutnya saya akan melakukan penghitungan sudut pada aplikasi Acat. Jadi yang pertama itu kita atur dulu dim style-nya. Oke. Kita bikin baru aja. Pada bagian teks, ini di text height, ini kita ubah menjadi 10. Oke. Lalu close. Untuk mempermudah pengerjaan dalam membuat garis bantu, kita akan menghilangkan terlebih dahulu bagian kontur lainnya. Nah itu kita ini kan garisnya tersambung, jadi kita harus memisah-misahinnya dulu. Jadi komennya explode. Kan sudah terpisah. Maka kita akan membuat garis bantu yang pertama dengan komen line. Di sini Nah itu agar garis yang di sini dapat terhubung ke sini, maka kita akan melakukan komen extend lalu spasi sekali dan klik pada bagian yang ingin disambungkan. Setelah itu, ini sudah terbentuk garis bantunya, maka kita akan melakukan pengukuran sudut dengan menggunakan angular. Diklik bagian yang ingin diukur sudutnya. Di ini, kita pencet lagi angular. Di sini. Angular lagi. Selesai. Jadi kita telah melakukan pengukuran sudut. Maka kembalikan layer-layer tadi. Selanjutnya saya akan melakukan perhitungan alignment horizontal. Nah, kita dapat mengetahui data yang diketahui yaitu yang pertama kecepatan rencana dengan lambangnya VD sama dengan 50 km per jam, super elevasi normal lambangnya EN sama dengan 2%, super elevasi max dengan lambangnya EMAX sama dengan 10%, lebar jalan lambangnya B sama dengan 7 meter, perubahan kecepatan lambangnya C sama dengan 0,4, jari-jari tikungan lambangnya R sama dengan 80 meter, jari-jari minimum tikungan dengan lambangnya R min sama dengan 75,858 meter, dan kemiringan jalan lambangnya RE sama dengan 0,035 meter per second, kelandaian relatif lambangnya Mmax sama dengan 115 meter per second, kecepatan jalan rata-rata VR sama dengan 45 km per jam, delta P1 sama dengan 84 derajat, delta P2 sama dengan 93 derajat, delta P3 sama dengan 79 derajat. Yang pertama kita akan mencari super elevasi. Yang pertama nilai D, rumusnya itu D sama dengan 1432,39 per R. Lalu R-nya dimasukin 80 dan setelah kita hitung hasilnya 17,9048. Lanjut untuk menghitung nilai Fmax. Fmax itu rumusnya minus 0,00065 dikali VD ditambah 0,192. Lalu kita masukkan nilai VD-nya ke rumus yang yaitu 50. Jadi setelah dihitung hasilnya 0,1595. Dan setelah itu kita menghitung nilai D max. Rumusnya 181.913,53 dalam kurung Emax ditambah Fmax per VD kuadrat. Lalu kita masukin Emax-nya, Fmax-nya, VD kuadratnya ke rumus. Dan setelah dihitung hasilnya 18,883. Next slide. Dan berikutnya menghitung nilai DP. Nah, DP-nya rumusnya 181.913,53 dikali Emax per VR kuadrat. Lalu VR kuadratnya dimasukin yang nilainya 45 kuadrat. Lalu setelah dihitung hasilnya 8,983.
Lalu kita menghitung nilai E plus F. Rumusnya E max plus F max dalam kurung dikali D per D max. Dimasukin semua nilainya, E max, F max, D dan D maxnya dimasukin, lalu setelah dihitung hasilnya 0,246. Lalu menghitung nilai F. Yang pertama nilai H. Rumusnya itu H sama dengan E max dalam kurung VD per VR kuadrat minus E max. Jadi dimasukin E maxnya dan nilai VD per VR-nya. Lalu setelah dihitung hasilnya 0,023. Selanjutnya nilai tangan alfa 1. Tangan alfa 1 itu rumusnya H per dP. Lalu dimasukin nilainya dan setelah dihitung 0,0026. Nilai tangan alfa 2. Tangan alfa 2 rumusnya F max min H per D max min dP. Dimasukin juga nilainya, lalu hasilnya 0,014. Selanjutnya menghitung LS. Yang pertama dengan cara 1 berdasarkan waktu tempuh. Rumusnya LS sama dengan VD kali T per 3,6. T-nya sama dengan 3S. LS nilainya dimasukin, lalu hasilnya 41,67 meter. Yang kedua, cara 2 berdasarkan landai relatif. Untuk VD sama dengan 50 km per jam, nilai M max-nya sama dengan 115. Dengan syarat LS lebih dari E plus EN kali B kali M max. Dimasukkan nilainya, lalu diketahui LS lebih dari 94,829 meter. Dan selanjutnya cara 3 berdasarkan rumus modifikasi short. LS sama dengan 0,022 FD pangkat 3 per R kali C dikurangi 2,727 dikali FD kali E per C. Masukkan nilainya, lalu diketahui hasilnya LS sama dengan 52,6 meter. Yang cara keempat adalah berdasarkan tingkat pencapaian perubahan kelandaian. Rumusnya yaitu LS sama dengan E max min EN per 3,6 kali RE dikali. Masukkan nilainya, lalu diketahui hasilnya LS sama dengan 31,746 meter. Jadi panjang lengkungan peralihan yang dipakai adalah 94,829 M. Diambil dari perhitungan cara yang memiliki hasil paling besar. Selanjutnya mencari busur lingkar atau LC. Yang pertama kita menentukan θS terlebih dahulu. θS dengan rumus 90 kali LS per Pi kali R. Dimasukkan nilainya dan diketahui θS adalah 33,975. Selanjutnya kita melakukan cek dan recheck. Yang pertama SCS atau spiral circle spiral dengan LCP1 sama dengan rumusnya yaitu delta kurangi 2 kali θS per 180 dikali PR. Dimasukkan nilainya dan diketahui hasilnya 22,3987. Selanjutnya LC untuk P2. Dimasukkan rumusnya dan diketahui hasilnya 34,9587. Selanjutnya LC P3 dimasukkan rumusnya dan hitungannya dan diketahui hasilnya 15,421. Selanjutnya kita melakukan cek dan dicek untuk FC. Diketahui LC untuk P1 rumusnya yaitu delta kali Pi per 180 dikali R. Dimasukkan nilainya dan diketahui LC untuk P1 117,227. Selanjutnya LC untuk P2 dimasukkan hitungannya dan diketahui hasilnya yaitu 129,787. Selanjutnya untuk LC P3 dimasukkan hitungannya dan diketahui hasilnya yaitu 110,249.
Selanjutnya untuk cek dan dicek untuk SS yaitu spiral-spiral diketahui LC S1 dengan rumus delta min 2 theta S per 180 dikali pi kali R. Hasilnya seperti ini dan diketahui hasilnya untuk LCP1 22,3987. Untuk LCP2 dimasukkan rumusnya dan hitungannya dan diketahui hasilnya yaitu 34,9587. Untuk LCP3 masukkan rumus dan hitungannya dan diketahui hasilnya yaitu 15,421. Selanjutnya cek syarat tikungan. Ketahui jenis tikungannya yaitu full circle. Syaratnya E% yaitu harus kurang dari sama dengan 3 dan untuk LC-nya kurang dari sama dengan 25. Untuk jenis tikungan spiral circle spiral syaratnya yaitu E%-nya harus lebih dari sama dengan 3, LC-nya yaitu harus lebih dari sama dengan 25. Dan untuk spiral syaratnya E%-nya harus lebih dari 3 dan LC-nya harus kurang dari 25. Untuk cek syarat tikungan P sama dengan 1, jenis tikungan FC, SCS dan SS. Kita masukkan perhitungannya untuk E% dan LC dan diketahui untuk FC yaitu false karena tidak sesuai dengan syarat dan SCS yaitu false karena tidak sesuai dengan syarat dan SS yaitu true karena sesuai dengan syarat. Selanjutnya cek syarat tikungan P sama dengan 2. Untuk FC hasilnya false karena tidak sesuai dengan syarat, SCS hasilnya true karena sesuai dengan syarat, dan SS hasilnya false karena tidak sesuai dengan syarat. Selanjutnya cek syarat tikungan P sama dengan 3. Untuk FC hasilnya false karena tidak sesuai dengan syarat, SCS hasilnya false karena tidak sesuai dengan syarat, dan SS hasilnya true karena sesuai dengan syarat. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perhitungan sesuai jenis lingkungan. Yang pertama, pada tikungan pertama, jenis lingkungannya adalah spiral-spiral. Di sini rumusnya P sama dengan LS kuadrat per 6R dikurangi R dikali 1 min cos theta S. Dimasukkan nilainya dan hasilnya sama dengan 5,077. Kemudian K sama dengan LS dikurangi LS pangkat 3 per 40 kali R pangkat 2 min R sin theta S. Dimasukkan nilainya, hasilnya menjadi 46,79. Jarak TS ke P1 sama dengan R plus P kali tangen setengah delta ditambah K. Masukkan nilainya dan hasilnya ketemu 123,36 meter. Jarak P1 ke E sama dengan R plus P per cos kali setengah delta dikurangi R. Masukkan nilainya, hasilnya sama dengan 34,48. Kemudian LT sama dengan LC ditambah 2LS. Masukkan nilainya, hasilnya sama dengan 212,0567. Kontrol perhitungan. 2TS lebih dari LC. 2 dikali nilainya 123,36 lebih dari 22,397. 987. Hasilnya sama dengan 246,72 meter lebih dari 22,3987 meter atau memenuhi. Kemudian perhitungan P2 dengan jenis lengkungan spiral circle spiral. Rumusnya P sama dengan LS pangkat 2 per 6R dikurangi R dikali 1 min cos theta S. Masukkan nilainya, hasilnya ketemu 5,077. K sama dengan LS dikurangi LS pangkat 3 per 40 kali R pangkat 2 dikurangi R sin theta S. Masukkan nilainya, hasilnya ketemu 46,79. Jarak TS ke P2 sama dengan R plus P kali tangen setengah delta plus K. Masukkan nilainya, hasilnya ketemu sama dengan 136,442 meter. Jarak P2 ke E sama dengan R plus P per cos setengah delta min R. Masukkan nilainya sama dengan 43,58.
Kemudian XS sama dengan LS dikali 1 min LS pangkat 2 per 40 kali R pangkat 2. Masukkan nilainya sama dengan 91,49793. YS sama dengan LS pangkat 2 per 6R. Masukkan nilainya sama dengan 18,73446. LT sama dengan LC ditambah 2LS. Masukkan nilainya, hasilnya ketemu 224,6167. Kemudian kontrol perhitungan. 2TS lebih dari LC. 2 kali nilai TS 137,1594 lebih dari 34,9587. Hasilnya 274,318 meter lebih dari 34,9587 meter. Memenuhi. Selanjutnya, perhitungan P3 dengan jenis lengkungan spiral-spiral. Rumusnya P sama dengan LS kuadrat per 6R min R kali 1 min cos theta S. Masukkan nilainya, hasilnya 5,077. K sama dengan LS min LS pangkat 3 per 40 kali R kuadrat min R sin theta S. Masukkan nilainya, hasilnya 46,79. Jarak TS ke P3 sama dengan R plus P kali tangen setengah delta tambah K. Masukkan nilainya, hasilnya sama dengan 116,92. Jarak P3 ke E sama dengan R plus P per cos setengah delta min R. Masukkan nilainya, hasilnya sama dengan 30,25. Kemudian LT. Rumusnya LT sama dengan LC plus 2LS. Masukkan nilainya, hasilnya 205,08. Selanjutnya kontrol perhitungan. 2TS lebih dari LC. 2 kali hasilnya TS 105,261 lebih dari 15,421. Sama dengan 210,522 meter lebih dari 15,421 meter. Yaitu memenuhi. Selanjutnya, penggambaran alinyemen horizontal di AutoCAD akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penggambaran di AutoCAD. Saya akan menggambarkan P3. Kita mulai dari memasukkan TS. Kita dimulai. Selanjutnya kita masukkan nilai TS, yakni 116,9. Sepertinya juga sama kita masukkan nilai TS. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan nilai K. Nilai K yaitu 46, ini sebenarnya juga dimasukkan nilai K. Selanjutnya kita menghitung sudut dalam. Ketahui sudut dalamnya yakni 101. Maka 101 dibagi 2 untuk mencari nilai mana. Dapat nilai 50,5. Selanjutnya kita gambar garis datar. Setelah itu, kita ukur lagi. Ini didapat 30. Tinggal 50,5 lagi, ukuran 35, kekurangannya yakni 15,5. Selanjutnya kita menggambar garis.
kita masukkan nilai sudutnya 11,2. Selanjutnya kita akan menggambar R besar 8. Itu kita gunakan R selanjutnya kita mengukur D. Kita masukkan 5, A terus kita offset udah offset kita akan cek apakah yang ada di sini sekian dari sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi kami dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.